Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, beberapa hal perlu saya ingatkan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena tadi nikmatnya pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran mapel matematika dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, kita atau saya mengingat kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu satu, selalu memakai masker, dua, sering mencuci tangan, dan tiga, menjaga jarak. Yang ketiga, mengingatkan kepada anak untuk selalu beribadah dengan baik dan selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selanjutnya pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kalian juga bisa melihat buku kalian di halaman 17. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan gambar 1.9. Ini gambar di sebelah kanan. Kedua lampu, jadi gambarnya adalah gambar lampu lalu lintas di jalan raya, gitu ya, di jalan raya. Kedua lampu terpasang pada tiang yang disusun horizontal. Horizontal itu mendatar seperti ini. Ini lampu pertama, lampu kedua atau sebaliknya. Kedua lampu dihubungkan oleh tali baja yang dikaitkan pada tiang utama. Ini tali baja, ya. Yang utama yang ke bawah ini vertikal. Misalkan tali baja yang dihubungkan dengan lampu pertama membentuk sudut 30, berarti yang pertama itu yang sebelah kiri karena sudutnya yang kecil. Sementara tali baja yang dihubungkan dengan lampu kedua membentuk sudut 45 derajat. Ini tali baja yang kedua, sudutnya agak besar, maka yang 45 derajat. Berdasarkan susunan dua tiang utama dan tali baja, maka diperoleh dua segitiga siku, ya, segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Artinya salah satu sudut pada kedua segitiga besarnya 90 derajat. Akan tetapi kedua sudut lainnya berbeda ukuran. Ukuran ketiga sudut pada segitiga pertama yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kok bisa tahu 60 derajat? Karena kita sudah tahu dua sudut yaitu 90 dan 30. Otomatis yang ketiga adalah 60 derajat. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Masih ingat ya pelajaran kelas 7 dulu? Lanjut, sementara ukuran sudut pada segitiga kedua yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kaitannya dengan teorema Pythagoras yang kita pelajari, ternyata kita dapat menyelidiki perbandingan sisi-sisi pada kedua jenis segitiga tersebut. Selanjutnya dalam subbab ini kita akan menemukan perbandingan tersebut. Mari kita pelajari subbab berikut untuk menemukan jawabannya. Yang pertama kita bahas adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan gambar 1.10, itu sebelah kanan 1.10. Segi 4 ABCD berbentuk persegi. ABCD berbentuk persegi. Pada persegi ABCD ditarik diagonal AC, ini diagonal AC, sehingga membentuk dua segitiga siku-siku yang sama, ini ABC dan ACD, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Diagonal AC membagi sudut A dan sudut C menjadi dua sama besar. A dan C dibagi oleh AC, itu sama besar, sebelah kiri dan kanan ini sama besar. Sehingga besar sudut BCA dan sudut
CAB itu 45 derajat. Oleh karena panjang sisi AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, dan AD sama dengan CD, AD sama dengan CD, maka segitiga ABC dan segitiga ACD disebut segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan panjang AB itu satu satuan, maka panjang BC juga satu satuan. Sehingga panjang AC dapat dihitung dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Masih ingat ya? Ini pelajaran yang lalu. Sama dengan, karena AB-nya 1 kita masukkan, jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 1 tambah 1. Sama dengan 2. 2 itu AC kuadrat. Kalau AC berarti akar dari 2. Ya. Berdasarkan panjang ketiga sisinya, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dinyatakan sebagai berikut. AB banding BC banding AC sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, itu segitiga dengan sudut 45, 45, 90 itu perbandingan sisi-sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Lanjut dulu. Yang nomor 2, segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90. Perhatikan gambar 1.11. Segitiga DEF, nah ini DEF ya, berbentuk segitiga sama sisi. Pada sisi segitiga DEF ditarik garis tinggi DO, ini DO, sehingga berbentuk dua segitiga yang sama, yaitu segitiga DEO dan segitiga DOF. DEO dan DOF ini ya. Garis tinggi DO membagi EF menjadi 2 sama panjang, sehingga panjang EO sama dengan OF. Garis tinggi DO juga membagi sudut D ini menjadi 2 sama besar, yaitu ODE sama dengan FDO sama dengan 30 derajat. Karena segitiga sama sisi 60 bagi 2 sehingga 30. Sementara besar sudut OFD sama dengan 60 derajat ya, 60 derajat, dan DOF 90 derajat. Ya. Selanjutnya, misalkan panjang DF itu 2 satuan, panjangnya DF itu 2 satuan, maka panjang OF berarti sama dengan 1 satuan, sehingga panjang DO dapat dihitung dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. DF sama dengan DF kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah OF kuadrat. 2 kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 sama dengan DE kuadrat plus 1. DE kuadrat sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. DO sama dengan akar dari 3. Berdasarkan panjang ketiga sisinya, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat sebagai berikut. OF banding DO banding DF sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Jadi yang sisi yang terpanjang itu 2 perbandingannya, yang paling kecil 1, yang sedengan, yang tengahan itu akar 3. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, atau untuk lebih membuat kamu paham, lebih memperjelas materi ini, mari kita isi soal berikut. Ya, lengkapi titik-titik berikut dengan teliti dan benar. Perhatikan gambar samping ya, perhatikan. Kedua lampu terpasang pada tiang yang disusun horizontal. Panjang tiang untuk letak kedua lampu yaitu 300 meter. Ini 300 meter BD. Kedua 300 cm ya, maaf. 300 cm. Kedua lampu dihubungkan oleh tali baja yang dikaitkan pada tiang utama. Misalkan tali baja yang dihubungkan dengan lampu pertama membentuk sudut 30, sementara tali baja yang dihubungkan dengan lampu kedua membentuk sudut 45 derajat. Berdasarkan permasalahan tersebut,
berapakah jarak antara dua bagian lampu? Pertanyaannya itu jarak dua bagian lampu ini berapa? Jawab. Nah, ini. Tiang utama mempunyai panjang 300 cm, maka BD sama dengan ya sisi 300 cm. Dua sudut antara tali baja dan tiang untuk lampu pertama yaitu 30 derajat, maka besar sudut ABD 30 derajat. 3. Sudut antara tali baja dan tiang untuk lampu kedua yaitu 45 derajat, maka besar sudut ACD 45 derajat. Jarak antara dua bagian lampu dinyatakan dengan panjang BC. Ini yang akan kita cari BC. Ya. Lanjut. Segitiga ABD, siku-siku di D. Lihat kamu tadi ya. ABD ini ABD, siku-siku di D. Ya. Oleh karena sudut ABD 30 dan ADB 90, maka besar sudut BAD 60. Segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, sehingga AB banding BD banding AB, AD banding BD banding AB sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. AD banding BD sama dengan 1 banding akar 3. AD banding 300 sama dengan 1 banding akar 3. Selanjutnya perkalian silang diperoleh akar 3 kali AD sama dengan 300. AD sama dengan 300 per akar 3. Sama dengan 300 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Ya. Supaya nanti hasilnya bisa sederhana, maka dikalikan dengan bilangan 1. Nah, bilangan 1 itu diwujudkan dalam bentuk akar 3 per akar 3. Ya, ingat perkalian senilai ya. Dengan bilangan yang sama adalah terbentuk pecahan yang senilai. Sama dengan 300 akar 3 bagi 3. Sama dengan 100 akar 3. Jadi jawabannya 100 akar 3 itu panjang AD. Selanjutnya segitiga ACD, siku-siku DD, oleh karena besar sudut ACD 45, sudut ADB 90, maka besar sudut CAD 45. Segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku sama kaki, sehingga diperoleh perbandingan AD banding CD banding AC sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Selanjutnya AD banding CD sama dengan 1 banding 1. Selanjutnya 173 banding CD sama dengan 1 banding 1. CD sama dengan 173 cm. Dengan demikian jarak antara dua lampu BC sama dengan BD kurangi CD. BD-nya tadi 300 kurangi CD-nya 173 sama dengan titik-titik. Yang berapa? Ya, 127 cm. Jadi, jarak antara dua bagian lampu adalah 127 cm. Ya, ini ada contoh. Satu aja anak-anak sebagai contoh. Karena waktu. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada segitiga. Dari gambar tentukan panjang BC dan panjang AC. Jawab. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki, sehingga AB banding BC banding AC sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Sehingga panjang BC sama dengan AB banding BC sama dengan 1 banding 1. AB per BC sama dengan 1 banding 1. 10 per BC sama dengan 1 banding 1. BC sama dengan 10 cm. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Nanti kalau belum paham diulang-ulang. Kalau masih belum paham bisa bertanya lewat WA. Yang kedua, panjang AC. AB banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Diberi perbandingan AB per AC sama dengan 1 per akar 2. 10 per AC sama dengan 1 per akar 2. AC sama dengan 10 kali akar 2. AC sama dengan 10 akar 2. Jadi panjang AC adalah 10 akar 2. Ya, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk latihan soal nanti dikerjakan soal UK3 halaman 22 bagian yang A. Sekian, ada salahnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.